brand, kemudian nama produk kita selesaikan ya. Sudah lebih banyak hal baiknya ya sampai misalnya batas waktu nama produk, kemudian CPNS misalnya in case kami ada yang tidak lulus adakah langkah-langkah baik lainnya gitu yang bisa mengakomodir kami itu sih sebenarnya. subkategori ya kita masukkan ke field yang sudah kita buat kemarin, kemudian kita masukkan harga ya. Dan sebagai watermark ya kreator kita masukkan mahasiswa dan ID. Oke, silahkan dicoba. Kita masukkan satu persatu. Ini data input secara manual dulu ya. ID kita akan menggunakan, contohnya saja, teman-teman bisa menggunakan ID baru atau menciptakan suatu ID baru. Kita coba masuk dengan prod ya, 001, kodenya produk, kemudian kita coba samakan kita dengan kelas sebelumnya. Untuk produk pertama kita menggunakan Asus ya, brandnya dari Asus. Kita masukin laptop, kita misalkan punya koleksi, punya di marketplace kita punya satu barang yang dijual yaitu laptop. Kita lihat Asusnya produknya produk apa, Zenbook misalnya, Zenbook katakanlah Zenbook OLED ya, K12345 misalnya. Kemudian kategori utamanya ini masuk dalam apa ya, kita masukkan ke dalam paset elektronik ya, elektronik. Kemudian subpasetnya kita masukkan juga kira-kira kita akan membuat laptop ya. Harganya ini tidak perlu pakai petik kalau harga ya, misalkan 15 juta. Nah ini watermark buat teman-teman semua, mahasiswa ID bisa disesuaikan. Kalau saya pakai NIM dulu misalkan, NIM dulu baru nama. Saya lupa ini koma ya, di belakang sekarang profil itu di koma ya. Prod 1 tanda petik koma, 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 koma. Baru nanti kita kurung tutup menggunakan. Oke, kita coba. Nah, ini statusnya 0 berarti sudah saya jelaskan, artinya berhasil, status sukses. Jadi kalau kita lihat cek skemanya mungkin akan masuk ke dalam bagian-bagian skema seperti mahasiswa ID, nama produk itu sudah masuk. Balik lagi ke dokumen. Nah, ini sudah kita input ya, satu tadi sukses. Bagaimana cara mengeceknya teman-teman semuanya? Cara mengeceknya adalah kita masuk ke query. Query kata kuncinya pakai OR bisa kita masukkan, ini tandanya adalah query semua yang sudah kita input ya. Kemudian kita coba execute query. Sudah ada satu produk yang sudah kita input. Ini baru satu produk yang kita input, produk dari laptop. Oke. Bagaimana kalau kita menginput dua produk atau lebih gitu ya di dalam core marketplace kita? Kita masuk lagi ke dokumen, silahkan ulangi lagi, masuk ke dokumen lagi. Kita akan coba biar clear aja itu, jadi kebingung ini kami kasih pesan apa gimana beda status gitu. Iya, jadi dari dota ke statusnya tenaga
Oke, tadi produk satu kita sudah masukkan. Kita coba masukkan eh, produk lain, tapi lebih dari satu produk yang kita masukkan. Sama kita kurung buka, kemudian Iya kan kayak gitu kan. dan sama ya ID, kemudian ID, kemudian juga Jadi membuat aturan-aturan nama ya, sama kayak tadi, nama produk. agar tidak kepakai di atas tuh. Kategori utama ya, kita masukkan harga, sorry, yang mendapatkan sub kategori, sub kategori. Kan kontradiktif sama tadi pas kami kan yang kepegawaian katanya tidak bisa bisa oh kita tidak bisa gimana gitu dan keputusan sendiri harus diakomodir dong ketua-ketua dan Oke, sub kategori kita masukkan lagi jangan sampai terjadi lagi lah. ID, sorry saya kelewat. Jadi kami bertiga tidak sempat berbuang manggis gitu gitu kami apa gitu mau ngapain ke depannya kayak gitu sih mas. Harga, Berarti yang mirip sama kami seharusnya banyak. silakan isi lagi. Oke, yang kedua kita coba masukkan, kita punya produk ya, produk 2. Terus maksudnya gara-gara ada perubahan status Produk kayak 02, itu gimana ceritanya? Iya. kemudian kita masukin produk 2 dari produk mouse ya. Brandnya misalkan Logitech ya. Logitech. Kemudian nama produknya kita masukkan mouse wireless Tapi ketika udah rame, udah bentrok, M123. Kategori utamanya kita masukkan tadi sama elektronik, kemudian subkategorinya aksesoris. Kita buat subkategorinya aksesoris komputer. Harga harganya 350.000. Mahasiswa ID-nya tulis lagi ya. NIM-nya apalagi kayak mereka apalah itu P1 tapi kan masalah kebijakan lupa saya koma.
Roma ini masih penginputan secara manual, tapi lebih dari satu produk ya. Itu bagaimana? Ini tinggal copy saja nanti teman-teman. kebijakannya kan apalah itu. Nah, setelah kurung tutup itu kita pakai koma dulu ya. Baru kita masukin lagi produk katakanlah 03 ya. Produk 03, brandnya kita masukkan yang berbeda, misalkan kita mau masukkan sepatu ya, nama brandnya Nike, kemudian Nike Air Jordan misalkan, Air Jordan berapa, Air Jordan 3 misalkan. Nah, kategori utamanya ini masuk dalam fashion ya, kategorinya ini sorry, subkategorinya kita masuk ke dalam sepatu pria ya. Saya mungkin 2.200.000. Nah, sisanya sama. Kemudian kita tutup. Silakan untuk coba. Ada yang salah. Kita cek satu-satu, ada yang salah. Ya, saya lupa. Ininya masih ada satu lagi ya. Sukses ya. Silakan. Maaf, berarti itu 3 produk disambung jadi satu line script gitu ya, Pak? Ya, yang 2 kita sambung, yang 1 kan sudah kita input ya. Oh, oke Pak. Berarti bukan satu-satu di submit ya? Soalnya saya satu-satu submit, Pak. Ya, satu-satu boleh, cuma kita kan coba untuk menggabungkan 2 produk secara bersamaan gitu ya. Oh, baik Pak. Siap. Oke. Jadi kita cek lagi query-nya, execute. Nah, ini sudah ada 3 ya, 3 produk, 6 font. Number yang kita temukan ada 3 produk, produk 1, produk 2, dan produk 3. Oke, sudah berhasil. Pak, maaf sebelumnya submit dokumen dulu kan ya? Ya,
Sebelumnya itu submit dokumen dulu kan ya? Ya, dokumen, baru submit dokumen nanti baru muncul. Kalau nggak submit kita kan nggak bisa mengeksekusinya. Silakan submit dulu dokumen. Itu sudah kita tiga produk ya. Selanjutnya teman-teman coba untuk masukkan 3 produk lagi. Mau sama mau beda silahkan. Ini sudah saya tandai ya. Bentar, saya kirimkan melalui chat. Saya tambahkan 3 lagi ya. Dokumen produk 4, produk 5 dan produk 6. Tapi nanti mahasiswa ID-nya teman-teman ganti dengan nama dan ini masing-masing. Itu sudah ada di chat ya. Teman-teman tinggal copy dan edit. Lalu kita query lagi ya. Nah, sudah 6 yang sudah kita upload. Silakan dicoba. Oke, bisa? Aisyah, sudah? Coba lihat Aisyah. Sudah. Sebentar.
kayak gini kan apa tinggal diganti nama saya sama NIM-nya. Sejauh ini sudah berhasil Pak. Oke. Chip. Kalau sudah, kita coba untuk melakukan pencarian sederhana ya. Lakukan pencarian sederhana. Pencarian sederhana melalui solder, melalui query, teman-teman bisa pastikan katakanlah ini kan sudah ada harga, brand, subkategori, nama produk. Kita bisa coba ya menggunakan query. Misalkan kita akan coba brand dari Asus misalkan. Asus. Tinggal kita cari. Oke, ada satu produk. Kita harus spesifik ya, apakah dari brand, apakah dari nama produk atau dari kategori utama, karena memang kita belum melakukan stemming tokenisasi yang lain yang memang pengolahan teks lanjutan. Jadi kita harus coba dulu. Kalau enggak, misalkan kita pakai kategori utama ya, ini cara kerja mesin pencari itu akan seperti ini. Elektronik kita sudah ada berapa elektronik. Nah, ada dua temuan. Yang pertama adalah elektronik dari Logitech dan elektronik dari Samsung. Itu akan seperti itu, karena mungkin kata kunci yang ada di dalam Asus itu ini salah ya, elektronik. Nah, kita coba ganti ya. Bagaimana cara menghapusnya, teman-teman ya? Cara menghapusnya adalah kita masuk ke dalam dokumen, kemudian kita coba mau delete satu produk ya. Kita delete satu produk karena salah. Sebentar. Untuk delete satu produk. Dalam satu produk kita masukkan XML ya, kemudian kita gunakan, bisa kita gunakan kode seperti ini, delete, kemudian yang kita masukkan adalah ID ya, yang akan kita delete, ID, kemudian ID-nya dilihat tadi ada ID prod 001 ya. Prod 001. Saya cek kembali. Prod 001. Oke. Sesuai. Baru setelah itu kita tutup ya. /ID /delete kita tutup.
kemudian kita masukkan Omik Fresh. Oke, sukses ya. Jadi saya akan masukkan ke chat teman-teman semuanya. Kalau mau mendelete produk ya. Jadi kalau kita lihat di query-nya, pastikan untuk execute query, nah produk 1 sudah tidak ada. Lalu kita masukkan lagi, boleh. Kita masukkan lagi untuk produk 01 karena ada kesalahan tadi. Produk 1 kita masukin lagi. Kita masuk ke query, execute. Nah, produk 1 sudah kita masukkan. Jadi sekali lagi kalau kita mau masukkan dengan kategori utamanya elektronik, maka akan muncul 3 ya. Nah, lampunya ada 3. Itu kira-kira Putri Salsabila sudah? Putri? Irham, silakan. Pak, maaf tadi saya kelewat Pak. Dari produk 1 itu apa yang diperbaiki ya Pak? Kalau saya tipe di elektronik. Oh, baik. Terima kasih Pak. Kalau sudah sesuai gak apa-apa. Kalau mau diganti, mau dihapus, tadi sudah ada saya. Siapa lagi? Oh ya Pak, saya Pak. Oh ya, ini saya udah running S solar saya, tetapi Uh-huh. apa? Tapi nggak bisa di running Pak. Soalnya apa? Soalnya kalau pas itu dibuka itu sama kayak itu ternyata kalau itu sama kayak Ubuntu. Kalau itu dari kemarin ini saya coba ternyata nggak bisa running, nggak bisa membuka Pak. Coba Nevi pecahkan dulu karena saya kan pakai Windows ya. Iya, Eh, eh, boleh Nevi saya pakai pakai Windows Pak. Windows atau Ubuntu, Nevi? Oh, ini saya udah apa? Ini saya nggak pakai Ubuntu, cuman ini pas ini nggak bisa nggak bisa di download Pak. Cuman masalahnya nggak bisa di running. Saya udah running, ternyata itu pas di itu ternyata itunya masih apa? Ternyata itunya sama Pak, nggak bisa ke download karena apa? Error Pak. Tapi si solarnya sudah di-download, Nevi. Solarnya udah download Pak. Cuman kalau pas apa? Pas ininya nggak bisa running Pak. Oh, sudah masuk ke CMD. Iya, udah di download. Terus kalau saya pencet apa solar in juga apa juga ini Pak. Tuh nggak bisa apa nggak bisa running Pak. Javanya Gitu. sudah dipasang, Nafi.
Java. Java udah Java tahun yang JDK, Java. Java yang JDK-nya sudah dipasang tapi Java JVK-nya Pak. Java yang JDK-nya. Oh, belum Pak. Kalau belum, silakan Nafi pasang dulu Java JDK ya. Nafi bisa minta bantuan AI atau YouTube ya untuk pasang dulu Java-nya, bagaimana Java JDK-nya. Baru nanti setelah itu masuk ke CMD untuk menjalankan Solar Start ya. Oke. Tapi gak apa-apa, maksud tuh pelan-pelan aja. Kalau memang tertinggal, coba selesaikan satu persatu ya. Tapi itu di rumah atau di kampus? Halo, Nafi? Halo, Nafi? Siapa lagi yang kendala? Ilham sudah ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nafi, ada respon Nafi? Rehan? Sofir? Pak, tadi kan saya kan masukin dokumen itu promnya langsung 2 produk gitu kan ya Pak. Heeh. Tapi pas saya cek di query yang ada cuma 1 doang Pak. Apa emang gitu ya Pak? Itu berarti produk yang satu nggak masuk. Iya. Oh ininya ya Pak, ID-nya ya Pak. ID Oh ini ya coba. Pak, saya ada respon Pak. Maaf Pak. Bapak ini agak laptopnya agak error. Nafi gak masalah. Pelan-pelan aja Nafi. Jadi nanti Oke. kalaupun memang tidak bisa mengumpulkan, tidak masalah. Yang penting running dulu solarnya, baru nanti ikutin dari teman-teman yang lain ya. Oke Pak. Jadi ini download Java JVR-nya Pak. Java JDK dulu ya. Java JDK terus tanam nanti Oke, bisa cari dari YouTube ya, kemudian minta bantuan AI silahkan. Baru nanti setelah running buat skema kemarin kan, terus nanti ikutin pemasukan ingression ya, data input datanya. Nanti tanya aja teman-teman ya. Oh iya, ya udah Pak. Makasih Pak. Oke. Ika, coba Ika. Saya Pak. Sudah belum? Saya tadi ini Pak, uninstall JDK saya soalnya dia error terus pas saya ke CMD-nya. Jadi saya lagi install ulang. Oh, Ini belum saya ya? lagi di environment-nya lagi. Ya, kemarin tuh sempat bisa Pak, tapi pas hari ini saya coba lagi udah nggak bisa Pak. Oke, coba perbaiki dulu ya. Baik Pak. Coba. Silakan, Naisha. Pak, maaf tadi cara ngapus tadi kan saya ada typo yang di nomor 1. Itu cara ngapusnya gimana ya? Soalnya tadi saya lagi masukin yang kedua, jadi ketinggalan. Penghapusnya silakan masuk ke dokumen masukin ininya, dokumen tipenya pakai XML ya. Kemudian itunya perintahnya sudah saya chat di itu ya, di mana? Di chat pakai delete ID, yang di delete-nya apakah berdasarkan produk, apakah berdasarkan kategori, subkategori. Kalau saya pilih produk, misalkan produk berapa yang mau saya hapus berdasarkan ID-nya ya. Misalkan produk 2, produk 3 nanti disesuaikan. Tinggal di Oke. Terima kasih Pak.
Coba Fat. Oke, sebentar Pak, saya share screen. Sudah berapa produk Pat yang di input? Saya sudah semua produk Pak, ini saya share screen dulu. 6 produk. Oke, coba share sini dulu. Ini Pak, apa sudah terlihat Pak? Oke, Nah ini. ada 6 produk ya. Coba di eksekusi query-nya pakai subkategori coba. Subkategori misalkan tas misalkan. Coba di atas query atas. Nah, bawahnya. Ini. Nah, itu. Nanti dihapus. Hapus. Coba pakai subkategori underscore kategori. Kategorinya Ini pakai kategori yang biasa aja, kategori K bahasa Indonesia. Dari field yang kamu buat ya, titik 2. Misalkan kamu kan masukin ada tas ya, coba tas. Tulis aja tas. Gini Pak. Tas ada tas gak? Coba di produk berapa ada tas? Bawa. Oh, yang produk saya aja ya. Produknya. Misal yang mouse bisa ya Pak. Masuk subkategori apa mouse? Elektronik. Subkategori bukan kategori utama ya. Oh iya, aksesoris. Oh berarti aksesoris komputer. Aksesoris komputer. Oke. Oke, tinggal execute bawah. Nah ini ada Pak. Satu. Coba satu lagi berdasarkan kategori fashion. Kategori. Nggak pakai sub ya Pak. Kategori ya. Nggak pakai sub. Kategori utama. Berarti kategori underscore utama titik 2 fashion. Oke, execute. Ada Pak. Ada berapa? Saya ada 3. Oke, sip, mantap. Oke. Coba siapa? Clara? Clara mana Clara? Ada Pak, cuman saya pakai HP. Sebentar ya, saya pindah ke laptop dulu.
Ya, sudah. Sekarang Sebentar Pak, lagi loading di laptop. sudah. Mana? Kelar? Sudah belum? Bapak maaf ya, bentar ini lagi loading. Oke, yang lain dulu. Coba siapa? Aura. Aura. Abi. Abul. Pak, mau nanya dong Pak, ini kan yang di query yang data-data udah saya masukin, itu bisa diedit lagi nggak sih Pak? Isinya kayak subkategori segala macam. Bisa. Oh bisa diedit. Kalau edit sementara memang itu kan karena penarikan apa namanya? Skemanya dari input dokumen. Paling yang diedit adalah dokumen. Jadi salah satu caranya adalah dihapus dulu gitu. Baru nanti diinput kembali. Oh dihapus habis itu dimasukkan lagi Pak. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak. Pengindeksan yang bisa dilakukan. Mas tadi? Siapa? Ini buat siapa tadi? Clara masih belum bisa. Atika sih. Sudah bisa, Clara. Udah Pak. Coba. Berapa produk yang kamu upload? Saya masukin 6 Pak. Suara saya kedengeran nggak ya Pak? Jelas. Coba lihat. Ini Pak. Mana? Belum kelihatan ya Pak share screen saya? Belum. Saya udah share screen soalnya. Oh, belum ya?
Kayak jaringan kamu ya. Udah kelihatan ya Pak? Udah. Coba kita masukin query-nya. Query-nya pakai katakanlah nama produk, nama underscore produk, titik 2, Nike coba. Nike Saya nggak Nike Pak tadi Pak. apa? Saya tadi ganti yang Nike itu ke make up Pak. Boleh, silakan. Nama produknya. Coba execute. Bisa, berhasil. Nah, tadi tuh saya udah nyari ini Pak, tapi kenapa nggak masuk ya Pak? Yang ini doang Pak yang nggak masuk. Berarti namanya Kenapa ya Pak? coba tipe enggak? Coba cari yang lain dulu, yang apa? Sebentar. Asus ya. Oke, wait. Namanya kurang lengkap. Oke, nggak masuk ya. Berarti harus Nggak ada namanya komplit. Coba Asus. Kenapa nggak ada ya Pak? Asus apa tadi kamu? Asus ZenBook. Ini. Saya beda Pak. Coba. Nggak ada juga Pak. Kenapa ya Pak? Sudah sesuai belum? Itunya Asus notebook PC M4 10 M4. Udah Pak. Pak, udah masuk semua, tapi dia nggak ada Pak. Coba dari ID dulu, ID. Saya tadi coba cari satu-satu gitu, cuman emang ID. Tuh nama produknya pakai notebook PC berarti notebook PC. Itu nama produknya notebook PC. Oh. Jadi gak pakai Asus. Oh iya. Oh iya. Nama produk notebook PC sebulan. Nggak ada juga. Bentar Pak, ini saya yang salah apa gimana ya? Coba. Bisa. PU. Nah, Nggak kelot Pak, bentar. itu muncul. Namponya itu ada. Udah Pak, udah bisa Pak. Muncul. Oke, sip, Clara. Aman ya Pak? Aman. Apa Pak? Maaf. Aman. Oh, oke. Kasih Pak.
Oke, selanjutnya kita coba untuk memasukkan dari CSP ya. Teman-teman coba masuk ke data berikut, nanti bisa diedit dulu ya. Ke link spreadsheet ya. Saya kasih linknya. Silakan. Ada produk tambahan untuk kita input, tapi kita akan coba menggunakan CSV ya. Ini ada produk dari produk 7 sampai produk 20. Kalau teman-teman menggunakan produknya lebih dari 7, silakan diedit dulu. 7, 8, 9, 10 sampai 20. Kalau mau mengambil sebagian silakan edit dulu. Bisa di download dulu melalui Excel, nanti Excel pindah CSV ya. Kemudian mahasiswa ID-nya silahkan disesuaikan. Jangan merubah data yang sudah ada ya. Di spreadsheet-nya jangan diedit tadi. Oke, sudah. Kalau saya mau nanya, Ya. kalau misalnya lebih dari 2 itu bisa kan Pak langsung aja gitu di sekaligus. Apanya? Bisa buat nambahin datanya ini. Jadi produk 7 langsung produk sampai produk 20 gitu nyambung. Bisa. Tapi kita mau coba pakai CSV kan? Kita mau upload CSV dulu. Oh, iya. Jadi tugasnya adalah coba download CSV-nya di Excel dulu, boleh diedit dulu ya, karena tadi ada beberapa yang memang memasukkan produk sampai 6, ada yang produk 7, 8 ya, jadi sesuaikan produknya, kemudian nama ID-nya dirubah ya, sebagai watermark teman-teman semuanya, baru nanti pindahkan ke CSV, di-convert ke CSV ya. Nah, setelah itu kita masukkan CSV tadi yang teman-teman simpan, yang teman-teman siapkan. Ini pakai file upload ya. Setelah file upload, teman-teman coba choose file. Nah, saya sudah punya CSV-nya. Kemudian submit dokumen. Baru nanti tinggal cek di query apakah sudah ada atau belum. Nah, data saya sudah masuk 20. Pak, berarti tadi itu bukan masukin dari dokumen ya? Iya, dari dokumen. Ya, manual silakan, tapi kan tujuan saya adalah memasukkan gimana caranya selain manual, kita juga bisa mengupload dari CSV tadi. Oh, oke, baik Makanya Pak. saya dalam format Oh, CSV. nggak kelihatan sih. Oke, baik Pak. Kalau misalnya ke double itu nanti bakal aman nggak ya? Kayak ini kan udah ada nih. Apa saya wajib harus delete dulu baru saya upload dengan cara CSV? Coba saja, kalau memang metadatanya sama, itu tidak akan ke double. Ya, dicoba dulu ya. Oh, berarti kalau saya upload lagi aja aman Pak? Nggak perlu Aman upload. harusnya. Semoga tidak ada trouble ya. Biasanya tidak ada trouble. Oke. Maaf Pak, tadi
Setelah dokumen type-nya diganti CSV, terus diapain, Pak? CSV baru kita masukkan ke dokumen. Kalau tadi kan dokumennya kita menggunakan JSON secara manual kan. Kalau ini kan file upload, kita masukkan CSV yang tadi. Cara upload. Apakah datanya akan bertambah? Dokumen, ya. Ini sudah saya share kan? Sudah kelihatan? Saudara. Oh iya sudah. Ini di layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Dokumen, ya. Nanti masuk. Tadi kan dokumen tipenya JSON. Kita masuk file upload. File upload, choose file dari CSV yang sudah disimpan tadi, yang sudah diedit, baru masukkan dan submit dokumen. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Bisa? Nanti cek di query. Pak, mohon maaf Pak, boleh ulang nggak Pak? Saya masih belum connect Pak. Cara nguploadnya tadi Pak. Ngupload CSV-nya Pak. Cara nguploadnya adalah dokumen. Dokumen kan kalau tadi kita pakai JSON ya. Kita pakai file upload. File upload kita choose filenya dari CSV yang sudah kita edit, baru buka, baru kita submit. Nah, ini saya double dari tadi kan metadatanya tetap satu, tidak berubah, filenya tetap 20. Bisa dipahami? Ada kendala? Pak, saya mentok cuma di produk 10 habis tambahin CSV, kenapa ya? Coba lihat name fontnya 20 atau 10. Name font yang mana Pak? Nih di query kan, execute query. Coba lihat. Nih. Respon name fontnya 10 atau 20. Coba di execute. Name fontnya 20. Ya, ini kan tampilannya terbatas. Oh. Berarti udah masuk 20. semua ya Pak? Oh, sudah masuk semua karena di sini kan 20. Mau cek silakan. Misalkan di ID 20-nya kan tadi saya masukkan tuh misalkan lampu LED, cari aja Philips. Apakah muncul Philips? Berarti kalau sudah muncul berarti sudah termasukkan. Misalkan tadi apa nama produknya? Brandnya ya. Brandnya Philips misalkan. Kita masukin Philips. Kalau ada berarti sudah tersub. Ada Pak. Hasil berarti. Sudah muncul Philips. Ada trouble lagi? Silakan. Pak, tadi kan saya yang 20 itu udah dimasukin ke dokumen, terus juga udah disubmit. Nah, pas saya cek di query itu tuh dia kayak cuman sampai, maksudnya kayak di tampilan query-nya ini tuh cuman sampai produk 10 gitu, Pak. Ya, tadi pertanyaan sebelumnya kan seperti itu ya. Yang penting berarti kamu lihat name fontnya itu 20. Oke, makasih Pak. Jadi gak masalah tampilan ini kan hanya tampilan ini tampilan interface terbatas oleh tampilan interface bawaan dari Solar. Sudah dipahami ya semuanya cara menginput, cara apa namanya
melihat dan menunjukkan beberapa subjek-subjek dan juga indeksasi di dalam pencarian informasi yang berpaset ya. Ini penentuan paset. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengkategorikan beberapa produk di dalam marketplace teman-teman, misalkan berdasarkan harga, ID, rentang harga, nanti bisa disesuaikan dengan penulisan metadata di dalam JSON. Ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi, dan selanjutnya ini menjadi tugas kita sudah melakukan for marketplace secara dasar ya. Data ingestion-nya sudah kita laksanakan. Sekarang kita mencoba data ingestion dari Core Glam. Namun ini menjadi tugas mandiri buat teman-teman semuanya. Silakan untuk melihat datanya dari data yang sudah saya share. Saya share di chat masing-masing ya. Saya share di chat Gmeet-nya. Silakan lihat, ada kurang lebih 40 data yang harus teman-teman masukkan. Silakan mengatur itu semua dan masukkan ke dalam blank. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini dimasukin semuanya Pak ke dalam Core Glam Pak. Betul, itu kan formatnya belum beraturan kan. Teman-teman bisa masukkan ke dalam CSV, teman-teman bisa masukkan ke dalam format JSON, baru nanti masukkan ke itu, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Atau ada yang mau mencoba dengan metode XML, itu silakan. Yang pasti paket datanya sudah saya tentukan 40. Kalau teman-teman mau menambah sampai 100 silakan. Kalau misalkan ada dataset yang lebih dari 40 gitu kan, saya mau menggunakan data yang 100 silakan. Untuk Core Glam-nya. Baru nanti setelah pertemuan ini teman-teman sudah melaksanakan dan menerapkan data ingestion, di minggu depan kita akan coba untuk analisis teksnya, kemudian tokenisasi, stemming, dan lain sebagainya, untuk bisa menspesifikan dan juga mengkategorikan lebih lanjut di dalam pencarian query, memudahkan di dalam fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Soma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, dan selebihnya teman-teman kerjakan. Saya tunggu sampai hari ini karena masih ada jamnya kan, untuk menyelesaikan ya. Kecuali kalau memang ada beberapa kendala yang tidak bisa diselesaikan, misalkan laptopnya meledak ataupun ada musibah dan lain sebagainya, saya toleransi untuk bisa melaksanakan lebih dari hari ini. Tapi kalau memang maksimal, tidak ada kendala serta optimal dalam pengerjaan, tolong untuk segera diselesaikan pada hari ini. Tugasnya adalah memasukkan ke dalam Core Glam. Di lead sudah saya sediakan beberapa pengumpulan, walaupun dalam format diskusi, nanti teman-teman bisa sesuaikan, bisa menggunakan advance ataupun teman-teman masukkan dulu ke G Drive masing-masing, baru nanti sematkan di embed di dalam diskusinya. Yang harus dikumpulkan adalah yang pertama screenshot ya, screenshot hasil query-nya dari core marketplace dulu ya. Kita berbicara core marketplace, satu masuk ke query, kemudian screenshot ya, screenshot hasil pencarian di dalam query-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman ini copy ya, kemudian walaupun hanya produk sampai 10 misalkan, teman-teman tetap copy, masukkan ke dalam notepad ya, nanti bentuk JSON. Itu untuk core marketplace. Core marketplace ada dua pengumpulan, ada screenshot, ada JSON. Kemudian yang kedua adalah Core Glam.
Orglam sama ada 2, kita masuk ke query pencarian, execute query. Nanti kalau misalkan data 40, berarti ada 6 poinnya, saya memastikan 40. Screenshot, kemudian hasilnya yang di tampilan depan itu teman-teman copy, kemudian masukin ke Notepad dan dalam format JSON ya. Jadi ada 4 file yang akan teman-teman kumpulkan, satu dari core marketplace, satu dari core Glam. Dari core marketplace yang dikumpulkan screenshot dan JSON, core Glam sama screenshot dan JSON. Jadi ada 4 yang harus dikumpulkan, dan pastikan pengumpulannya melalui forum diskusi dan submit melalui reply yang ada di dalam diskusi itu. Jangan buat topik diskusi baru, jangan menggunakan fasilitas new topic discussion. Jadi pastikan sesuai dengan kelas masing-masing, ada hasil praktek kelas A, kelas B, dan kelas C. Disesuaikan, jangan sampai salah kamar. Masukkan opsinya, bisa masukin dulu ke Google Drive, nanti disematkan, bisa langsung pakai fasilitas yang ada di list yaitu Advanced. Masukkan JSON dan screenshotnya. Ada 4 file. Penamaannya silakan bebas ya. Mau nama mahasiswa silakan, mau dari core dulu, core marketplace, core Glam, core marketplace JSON, core web JSON, core marketplace JPG, PNG, dan sebagainya. Itu kira-kira ada pertanyaan? Saya mau make sure buat yang pengumpulan di diskusi itu berarti kita udah ngumpulin 40 item atau gimana? Ya, sudah mengumpulkan 40 item. Sudah melakukan data ingestion terhadap 40 item itu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada permasalahan, saya absen dulu ya. Kelas C ya. Kelas C. Abi. Hadir, Pak. Adrian. Hadir, Pak. Ahmad Diva. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Anggita. Hadir, Pak. Atika. Atika ada ya? Oke. Bentar. Atika. Aura. Hadir, Pak. Clara. Hadir, Pak. Binara. Hadir, Pak. Helman. Hadir, Pak. Wahlendra. Hadir, Pak. Fatia. Hadir, Pak.
Gabriel, Hadir, Pak. Hana, Hadir, Pak. Hanif, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Jireh, Hadir, Pak. Salisa, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Darel, Hadir, Pak. Medita, Hadir, Pak. Mukhtiara, Sani, Hadir, Pak. Taufat, Hadir, Pak. Brian, Hadir, Pak. Farel Agil, Hadir, Pak. Irham Ramadan, Hadir, Pak. Raihan Safiat, Hadir, Pak. Naisha, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. Nafi, Hadir, Pak. Maesa, Hadir, Pak. Novian, Hadir, Pak. Paulia, Putri, Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Raja, Hadir, Pak. Ryan, Hadir, Pak. Raisa, Hadir, Pak. Sazia, Hadir, Pak. Sharon, Aku Akmal, Hadir, Pak. Ferol, Hadir, Pak. Wildan, Hadir, Pak. oke, hadir semua. Atika, kenapa? Saya hadir ya Pak, tadi maaf mic-nya nggak bisa nyala. Oke, Makasih Pak. oke, mungkin itu saja. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Ada untuk Irham, sekarang. Pak, maaf izin untuk ngupload tugas di Leads-nya itu langsung di jawaban yang advance-nya aja kan ya. Misalnya kita nomorin nomor 1 ini yang Glam, nomor 2 langsung yang ya. market. Iya, jadi kayak nggak usah pakai ekstensi drive lagi kan? Ya, silakan. Saya ulangi, kalau memang misalkan tidak mau advance dan mau pakai drive, silakan. Yang penting tertera hasil tugasnya nanti di diskusi. Ya, apapun caranya, apapun metodenya, yang penting tersampaikan di dalam pengumpulan. Itu saja mungkin. Itu kira-kira teman-teman semua untuk pertemuan kali ini terkait dengan data ingestion. Kita menerapkan supaya kita bisa terindeks ya. Dan untuk lebih lanjut di minggu depan kita masih berbicara dan berpraktik dengan Solar sampai nanti teman-teman bisa memastikan sampai finalisasi bahwa data yang kita gunakan untuk UASnya mungkin nanti kita akan asumsikan punya dataset berapa dataset misalnya 100 atau 1000, terus kita masukkan nanti untuk diolah melalui JSON ini. Kira-kira itu. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mohon maaf kalau memang tidak bisa optimal, tadi terlambat untuk masuk dan sekarang di akhir tidak sampai pada tutup kelas, jamnya tutup kelas ya. Mohon maaf juga kalau kurang optimal dalam pembelajaran hari ini karena memang kita dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan kita di pertemuan nanti di mata kuliah lain kita bertemu secara offline. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya dan kehadirannya. Saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.